Immanuel Ebenezer resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikat K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto tak menunggu lama menandatangani surat keputusan untuk memberhentikan Ebenezer sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan. Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesnek Prasetyo Hadi menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Prasetyo Hadi menilai Prabowo segera menyiapkan pengganti Noel pada posisi Wamenaker. Meskipun selama 10 bulan menjabat, kiprah Noel terbilang memuaskan. Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Sebetulnya kalau kita monitor selama kurang lebih 10 bulan, kinerja di Kementerian Tenaga Kerja baik Menteri maupun Wakil Menteri cukup masuk kategori cukup memuaskan karena memang menyelesaikan banyak hal di tengah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapi dan kita tangani. Akankah Presiden Prabowo Subianto segera mereshuffle kabinet menggantikan Immanuel Ebenezer dan mencari sisik bersih sebagai wujud penegakan anti korupsi? Tim TV One mengabarkan. Immanuel Ebenezer atau yang akrab disapa Noel telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan setelah itu langsung dipecat oleh Presiden melalui keputusan Presiden. Pertanyaannya kemudian, apakah langkah dari Presiden ini merupakan wujud komitmen dari Presiden untuk memberantas dan memerangi korupsi? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Bersama kami sudah hadir Bang Ramson Siagian yang merupakan politisi dari Gerindra. Selamat malam, Bang Ramson. Ya. Sehat selalu? Sehat. Ya, dan juga telah hadir bersama kami pula Profesor Suhaib Amiruddin yang merupakan pengamat politik. Selamat malam, ya, selamat malam, Mbak. Ya, sehat selalu ya, Prof. Ya. Telah terhubung pula bersama kami Ibu Irma Suryani selaku anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat malam, Bu. Selamat malam pemirsa di seluruh Indonesia. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita memulai perbincangan ini. Bang Ramson, ini Anda melihatnya dengan penetapan tersangka dari KPK terhadap Immanuel Ebenezer. Ini tentunya menjadi suatu kejutan bagi publik, namun kami ingin mendengarkan bagaimana pendapat dari Anda sebagai Gerindra mewakili kadernya yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka. Bapak Presiden Prabowo pemimpin yang konsisten. Bahwa asta cita dari visi beliau, asta yang ketujuh, reformasi politik, reformasi hukum, dan juga penegakan hukum, pemberantasan korupsi. Betul-betul beliau jalankan. Jadi di dalam pidato beliau juga waktu di DPR RI menyampaikan bahwa meminta agar seluruh jajaran pemerintahan yang dipimpin oleh beliau itu bersih. Jadi malah memberikan analogi bahwa ikan itu busuk dari kepalanya dulu, harus dibersihkan. Ini beliau artinya dengan tindakan dari saudara Ebenezer yang mungkin apakah beliau merasa dijebak atau apa, tapi Desember saudara Ebenezer sudah mengetahui ada sejenis pemerasan di Kementerian Tenaga Kerja, seharusnya beliau langsung bersihkan. Jangan memberikan peluang untuk itu berkembang. Bayangkan dari Desember, taruhlah akhir Desember, sekarang udah berapa bulan, seharusnya langsung dibersihkan. Ini malah beliau jadi ikut di dalam perputaran itu. Jadi itu Pak Prabowo tegas. Malahan publik mengetahui bahwa saudara Ebenezer mau meminta amnesti, tapi langsung Bapak Presiden memutuskan diberhentikan. Itu jadi bahwa Bapak Presiden konsisten dalam penegakan hukum, karena apalagi yang dilakukan itu soal sejenis pungutan yang ditingkatkan di dalam soal tadi K3 itu, bahwa itu juga mempengaruhi kepada asta yang kelima, industrialisasi.
dan asta yang ketiga untuk peningkatan lapangan kerja. Jadi ini saling berhubungan. Ya, baik Prof, mungkin kami ingin juga menanyakan dengan adanya reaksi dari Presiden Prabowo Subianto, apakah ini artinya memang tidak pandang bulu dalam memerangi korupsi, Prof? Anda melihatnya seperti apa? Ya, saya kira memang secara komitmen Pak Prabowo sejak awal dilantik menjadi presiden, itu yang paling pertama disuarakan adalah ingin bersih-bersih. Dan orang-orang yang membantu beliau harus bersih. Itu selalu disampaikan oleh beliau. Jadi komitmen itu sebenarnya dilakukan oleh beliau sebelum masuk 1 tahun perjalanan pemerintahan. Artinya ini serius, ya serius. Jadi persoalannya kemudian adalah apakah orang-orang yang disangkakan ini sekarang ini atau tersangka adalah orang dekat dengan beliau atau orang tidak dekat dengan beliau atau dia kenal apa tidak. Beliau itu tetap mengatakan bahwa ini harus kita bersihkan gitu. Jadi saya kira, saya setuju dengan Pak Segian tadi bahwa bahwa kalau kita bicara berkaitan dengan masalah korupsi itu tidak main-main. Karena Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa negara kita ini maju sebenarnya, negara kita ini surplus dari segi ekonomi maupun dari segi APBN kita akan besar kalau misalnya kelompok-kelompok atau orang-orang yang menyalahgunakan kewenangannya dalam hal ini di luar dari ketentuan negara itu harus segera diputus mata rantainya gitu. Jadi diputus mata rantainya di sini bukan cuma berkaitan dengan kebijakannya saja barangkali begitu, tapi orang-orangnya juga yang dianggap keluar daripada koridor keinginan Pak Prabowo sebagai presiden itu juga harus dibersihkan gitu. Ya, Mbak. Dan ini juga pemecatan dari Wamenaker tentunya akan berdampak. Sebagai mitra dari Kemenaker sendiri, Komisi 9 DPR RI, Ibu Irma, Anda melihatnya dengan penetapan tersangka dari Noel ini sendiri seperti apa, Bu? Mohon maaf. Ya, saya melihatnya bahwa yang pertama saudara Noel ini menyia-nyiakan kepercayaan Presiden Prabowo Subianto yang sudah mengangkat mengangkat derajatnya dari aktivis menjadi wakil Menteri Tenaga Kerja. Dan yang kedua, yang bersangkutan juga tidak mempertanggungjawabkan amanah yang sudah diberikan oleh rakyat kepadanya untuk bisa menjadi pejabat yang mengurusi ketenaga kerjaan. Terlebih lagi soal K3 ini sangat kontraproduktif sekali bahwa Kementerian Tenaga Kerja yang merupakan regulator yang seharusnya bisa menjaga clearness dari K3 yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan karena itu sangat membahayakan pekerja, tapi justru malah diperjualbelikan. Saya kira itu tidak bertanggung jawab. Kemudian Noel ini juga menurut saya tidak berkaca, berkaca juga tidak mawas diri. Padahal di Kementerian Tenaga Kerja saat ini itu sudah ada 2 kasus sebelumnya. Kasus pertama dari Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja yang juga sudah ditahan dari Ibu Reina. Kemudian pemerasan gratifikasi dalam pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing itu juga sekarang sedang diproses. Nah, padahal dia tahu persis itu ada 2 kasus yang sedang ditangani. Kok masih gitu berani melakukan hal-hal seperti ini. Sementara dia tahu Pak Prabowo sedang fokus Presiden kita sedang fokus untuk menangani pemberantasan korupsi. Saya kira ini tindakan yang sangat ceroboh dan bodoh menurut saya. Iya, baik Bu Irma, dengan tindakan yang memang tidak patut untuk dicontoh ini dari Noel tentunya menjadi suatu reaksi dari Presiden dengan langkah tegas tersebut. Bang Rasmon, kita juga ingin mengetahui dengan adanya tindakan pemecatan dari Noel ini sendiri dari Presiden. Apakah Anda melihatnya ini merupakan pesan politik yang sedianya harus diingat betul-betul bahwa seluruhnya baik itu dari partai politik ataupun bawahannya sebagai pembantu Presiden juga harus menaati dan juga tidak melanggar hukum? Sudah berkali-kali Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan, baik beliau sebagai Presiden juga sebagai Ketua Umum Partai Gerindra di internal menyampaikan kalau ada yang korupsi, yang pertama beliau akan menindak yang internal.
Jadi termasuk juga baik politisi maupun profesional yang ada di pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo, kalau ada yang melakukan korupsi terbukti, beliau langsung bertindak dan ini sudah terbukti. Jadi beliau konsisten. Biarpun hubungan baik, artinya bahwa Saudara Noel dari aktivis bagus seperti tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Seknek, tetapi kalau melakukan tindakan korupsi langsung beliau bertindak. Jadi artinya harus ada keseimbangan kemampuan profesional, kemampuan leadership dan juga dari sisi clean government, artinya bahwa menghindari korupsi. Jadi beliau ingin pemerintahan yang bersih. Biarpun tentu memerlukan tetap kemampuan profesional, memerlukan kemampuan manajerial, tetapi beliau memerlukan pejabat yang bersih. Artinya yang tidak menyalahgunakan, apalagi seperti itu. Karena itu kan akan bisa menghambat visi beliau. Kalau soal tadi sertifikat K3 itu terpengaruh kepada kan kita divisi ketiga itu meningkatkan lapangan kerja untuk memberikan lapangan kerja rakyat. Terus yang kepercayaan dari publik sebagai wamenaker itu malah disalahgunakan dan juga dimanfaatkan untuk korupsi. Nanti kita juga akan bahas lebih lanjut. Apakah nantinya akan ada konflik? Cita kelima itu industrialisasi. Kita harus jeda. Ada hubungannya dengan tenaga kerja. Baik, kita lanjutkan perbincangannya. Masih panjang waktu kita. Sesaat lagi pemirsa, kami akan hadir kembali usai jeda. Kita kembali bersama kami di studio di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan perbincangan, Prof. Suhaib. Kami ingin mengetahui, kita ketahui bersama bahwa Noel ini merupakan kader dari Gerindra dan juga merupakan wakil menteri. Apakah dengan penetapan tersangka oleh KPK ini justru akan menimbulkan citra yang buruk, presiden yang buruk dari pemerintahan dan juga partai tersebut? Ya sebenarnya sih kalau kita korelasikan tidak begitu berpengaruh Mbak ya. Karena bagaimanapun Noel ini bukan kader partai yang sangat militan di Gerindra, itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga Noel itu secara struktur di Gerindra juga Pilpres memang kemarin muncul ya sebagai orang yang terlibat di dalam kampanye Prabowo. Kemudian yang ketiga, Noel juga ini termasuk orang yang dianggap mungkin memiliki kontribusi dalam hal Pilpres kemarin, terutama mungkin penggiringan suara atau mungkin ada kontribusinya di sana. Tapi kalau dikatakan apakah akan berpengaruh sekali di pemerintahan juga, saya kira enggak juga. Karena wakil menteri itu tidak menjadi satu leading sektor yang sangat kuat dalam pengambilan keputusan. Ya. Kalau kita bicara, kecuali kalau menteri itu memang sangat politis dan pengambilan strategis ya. Karena wakil menteri itu lebih ke arah, mungkin lebih pembantu menteri lah ya. Nah ini masalahnya, apakah akan terjadi kekesuruhan di pemerintahan? Sebenarnya sih nggak begitu berpengaruh ya, karena menteri masih ada dan juga birokrat-birokrat yang mendukung di dalamnya masih berjalan dengan baik. Karena keputusan-keputusan politik pun strategis, keputusan-keputusan menteri itu ada di tangan menteri. Jadi Wamen ini saya kira tidak begitu punya pengaruh gitu. Dengan adanya keputusan seperti ini, menurut Anda dengan adanya potensi ataupun indikasi dilakukannya reshuffle ini seperti apa, Prof? Ya reshuffle itu kan salah satu hal yang tidak bisa lagi menjadi hal lumrah lah ya dalam sebuah kabinet ya, dalam proses pemerintahan kita di Indonesia. Nah persoalannya kemudian apakah dengan Ebenezer ini dipecat akan ada reshuffle, ya penggantian mungkin ada di sana. Tapi kalau reshuffle itu mungkin lebih ke Partai Gerindra jauh lebih tahu ya. Tapi gimana Partai Gerindra layar menjawab, apakah sudah ada mungkin orang yang disiapkan apabila nanti dilakukan reshuffle? Secara logis kan wakil menteri posisi yang sudah diputuskan. Ada posisi wakil menteri ketenagakerjaan. Itu ya penggantinya ditunjuk itu wajar aja. Tapi kalau reshuffle dalam arti sampai lebih besar itu hanya ada di di benaknya, di pikiran Bapak Presiden. Beliau harus artinya mempertimbangkan cost dan benefitnya itu beliau yang tahu lah. Tapi secara logika umum aja bahwa agar wakil menteri ini tidak kosong diganti itu wajar. Jadi dan artinya kejadian ini juga ada hikmahnya juga, peringatan kepada semua jajaran di kementerian, di Kabinet Merah Putih, dan juga di pemerintahan sampai ke tingkat lebih bawah, dan juga kami kader-kader Partai Gerindra baik yang di DPR RI, semua ini
menjadi kita harus lebih waspada, lebih agar kita meningkatkan integritas. Karena memang Bapak Presiden Prabowo itu karena visi beliau sangat bagus untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan rakyat ini, untuk meningkatkan kesejahteraan, bagaimana visi beliau, program-program beliau yang sangat mengutamakan kepentingan rakyat seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih. Jadi beliau memerlukan kader-kader bangsa Indonesia, artinya bukan hanya dari Partai Gerindra, yang punya integritas tentunya, punya kemampuan profesional, punya kemampuan manajerial. Dan itu beliau udah punya inventarisasi itu, daftar-daftar, beliau tinggal tunjuk aja, ini si A pengganti ini si B, itu beliau udah punya data, itu udah lengkap itu. Berbicara mengenai posisi dari Wamenaker yang kosong ini, kita juga tanyakan kepada Ibu Irma, dari mitra dari Kemenaker ini sendiri, apakah melihatnya memang harus ada pengganti di posisi Wamenaker atau seperti apa, Bu Irma? Ya, yang pertama sebagai regulator yang memiliki tupoksi mengawasi keselamatan dan kesehatan kerja, ya ini kan banyak sekali nih masalah yang ada di Kemenaker. Ada 3 kasus loh dengan adanya kasus Noel ini. Jadi saya kira penting bagi seseorang yang dipilih untuk duduk menjadi menteri ataupun wakil menteri harus punya kapasitas, kapabilitas, tapi juga harus punya akuntabilitas gitu ya, moral gitu. Nah, ini yang harusnya menjadi pilihan nanti untuk sebagai penggantinya. Tapi pasti itu akan diganti oleh Pak Presiden. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan juga bahwa ini adalah momen yang tepat bagi Pak Yasirli, ya Pak Menteri yang baru, untuk melakukan bersih-bersih di Kementerian Tenaga Kerja ini. Bayangkan ya, dari 2024 kemarin, 23 kemarin, sampai hari ini udah ada 3 kasus loh yang ditangani oleh KPK terkait dengan Kementerian Tenaga Kerja. Artinya di dalam Kementerian Tenaga Kerja ini memang sudah harus dibersihkan. Banyak sekali tikus-tikus rupanya di dalam sana, dan itu juga harus dibersihkan karena penting bagi Pak Presiden untuk melakukan bersih-bersih di Kementerian Tenaga Kerja ini. Di situasi kita hari ini banyak PHK, kemudian lapangan pekerjaan yang sempit gitu ya. Tugas Menteri Tenaga Kerja itu sangat berat untuk mengkoordinasikan semua kementerian-kementerian yang memiliki lapangan pekerjaan untuk bisa membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Tentu Pak Presiden berharap banyak kepada Kementerian Tenaga Kerja. Dan satu lagi yang harus dipegang teguh oleh nanti penggantinya, ya harus tahu betul ya bahwa Pak Presiden ini sekarang sedang fokus dalam melakukan pemberantasan korupsi, ya walaupun tidak fokus pun ya tetap saja yang namanya akuntabilitas moral itu ya harus dikedepankan. Dan saya yakin nanti yang akan menggantikan beliau, ya yang menggantikan Noel ini pasti saya berharap orang yang lebih capable, ya, right man in the right place gitu ya, supaya kisruhan yang selama ini terjadi di Kementerian Tenaga Kerja ini dengan 3 kasus yang sudah terjadi ini bisa dibersihkan betul-betul dan bermanfaat bagi Pak Presiden untuk membantu Pak Presiden menyelesaikan masalah-masalah ketenaga kerjaan yang ada di Kementerian Tenaga Kerja. Baik, Bu Irma. Prof, Anda setuju dengan adanya kalimat bahwa harus ada bersih-bersih di kementerian, mungkin tidak hanya di Kementerian Kemenaker, mungkin di kementerian secara seluruhnya, Prof? Saya kira semua pembantu presiden itu harus dibersihkan ya, kalau memang ada yang tidak sesuai dengan koridor yang ada. Dan saya setuju dengan Ibu Irma tadi, jadi kalau kita bicara Noel hari ini sebenarnya salah satu pintu yang bisa digunakan oleh Pak Prabowo, yang dianggap bahwa Noel ini adalah teman dekatnya, kalau kita tanda petik ya, karena beliau pernah terlibat secara langsung dalam Pilpres, artinya saling kenal. Tapi beliau tidak pandang bulu, artinya harusnya ini menjadi satu pintu bagi semua kalangan yang ada di dalam kabinet, bahwa kita harus berhati-hati. Jadi sebenarnya bukan cuma peringatan dari Prabowo saja, harusnya kabinet ini, orang-orang di dalam struktur ini sudah harus saling mengingatkan bahwa ini tidak main-main. Ya, walaupun pertemanan muncul, walaupun dia sahabat, ya, walaupun kenal baik, tapi yang namanya komitmen itu nggak penting. Saya setuju dengan Ibu Irma tadi, integritas itu sangat dibutuhkan. Karena bagaimanapun penyelenggara negara itu
kalau keluar dari perencanaan yang ada, itu pasti ada penyelewengan di dalam, ya. Nah, kalau ada penyelewengan yang ada dan itu diteruskan, saya kira berbahaya. Ini bisa juga akan mengarah kepada Pak Prabowo, bahwa Pak Prabowo sudah menyampaikan selama ini bersih-bersih, ternyata ketahuan ada orang yang tidak bersih, tapi kok nggak dipecat. Nah, sekarang ini Pak Prabowo sudah menunjukkan tajinya, tanda petik ya, bahwa saya sebagai presiden sudah memecat secara langsung dan tidak pakai seminggu, 3 hari, 4 hari ya cuma 2 hari sudah ada keputusan. Ya, artinya bahwa beliau itu tidak melihat lagi kalau memang sudah tersangka, udah selesaikan, ya diselesaikan untuk proses hukumnya. Karena kalau dianggap sudah tersangka, jangan sampai tidak dipecat, itu juga akan mempengaruhi pemerintahan karena akan dipanggil lagi berikutnya, nanti kekisruan di birokrasi kita juga akan terjadi kalau tidak dipecat dari awal kan gitu. Nah, Pak Prabowo sudah melihat ini bahwa ini salah satu kunci yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana kita menyelesaikan persoalan di bangsa kita ini, terutama yang menyelewengkan keuangan negara, yang menyelewengkan kewenangan negara, itu harus segera ditindak dan harus dipecat gitu. Ini saya kira menarik sekali gitu. Nah, dalam tubuh Gerindra sendiri, Bang Ramson, Anda melihatnya seperti apa, untuk apakah ada upaya untuk mengantisipasi terjadinya korupsi dari kader-kader ataupun saling mengingatkan, seperti apa strukturnya seperti itu? Oh, kita memang selain jelas arahan Bapak Ketua Umum, Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, agar kita betul-betul menghindari korupsi, betul-betul berupaya bersih di posisi masing-masing. Tetapi di internal juga kita saling mengingatkan, baik yang dari pimpinan lebih atas juga saling mengingatkan. Jadi agar sesuai dengan mekanisme yang ada, tidak menyalahgunakan pengaruh atau kekuasaan yang ada. Itu ada jelas di Gerindra, itu tegas. Tapi seperti ini kalau ada yang menyimpang, ya ditindak tegas oleh, udah terbukti, langsung tidak hitungan hari, langsung 1-2 jam di situ mengetahui bahwa tersangka, langsung Bapak Presiden membuat keputusan. Jadi Bapak Presiden Prabowo sangat konsisten, termasuk juga untuk bagaimana membuat strategi dan melaksanakan tahap demi tahap untuk mencapai visi beliau, termasuk pemerintahan yang bersih. Karena itu bagian untuk bisa mencapai visi beliau itu tadi, untuk menjalankan industrialisasi, untuk menambah lapangan pekerjaan, karena ini harus ada pemerintahan yang bersih. Sehingga anggaran itu yang ada juga efektif, sehingga kebijakan-kebijakan juga efektif, tidak ada penyalahgunaan untuk menyimpang dari apa yang sudah di visi beliau. Dan beliau tetap konsisten beliau. Jadi kita mengharapkan agar seluruh rakyat Indonesia mendoakan Bapak Presiden kita sehat terus untuk memimpin bangsa Indonesia. Langkah dari Presiden Prabowo Subianto untuk memecat dari Noel selaku Wamenaker, Bu Irma, kami juga ingin menanyakan apakah ada dampaknya khususnya kepada iklim usaha. Nanti dijawab Bu Irma selepas jeda pariwara berikut ini. Kita lanjutkan perbincangan kami, Bu Irma, dengan adanya penetapan tersangka terhadap Noel dan juga adanya kekosongan jabatan di Wamenaker, apakah ini ada dampaknya terhadap iklim usaha, Bu Irma? Saya kira tidak, masih banyak pekerja-pekerja di dalam sana, staf-stafnya Pak Yasirli yang mampu menggantikan fungsi dari Wamen, ya, karena banyak sekali kan staf-staf SLN 1, 2, 3. Tapi memang perlu saya garis bawahi bahwa ini momen yang sangat tepat bagi Pak Yasirli untuk melakukan bersih-bersih. Dengan adanya 3 kasus di Kementerian Tenaga Kerja ini, saya melihat banyak sekali rupanya tikus-tikus, ya, tikus-tikus yang kotor, yang bermain-main dengan dengan ketenaga kerjaan ini. Padahal sama-sama kita tahu Departemen Tenaga Kerja ini betul-betul sangat dibutuhkan bagi masyarakat, ya, untuk bisa memberikan informasi pekerjaan, menyelamatkan pekerjaan, dan kemudian membuka lapangan pekerja bersama kementerian-kementerian yang lain. Nah, saya sekali lagi ingin menyampaikan kepada Pak Presiden, dan saya yakin Pak Presiden juga memahami hari ini bahwa di dalam sana banyak sekali yang harus dibersihkan, banyak sekali yang harus dibenahi. Dan saya minta sekali lagi sebagai anggota Komisi 9 kepada Menteri Tenaga Kerja yang sekarang, Pak Yasirli, untuk melakukan bersih-bersih, ya,
dari orang-orang yang udah karatan ini, yang udah di dalam ini udah sekian lama ini ya, yang saling tumpuk menumpuk, tindih menindih, nggak pernah kebongkar keluar. Dan dengan adanya kasus Noel ini, kita sama-sama tahu ternyata di sana banyak tikus-tikus gudangnya ya, dan itu menjadi hikmah juga menurut saya bagi Pak Prabowo untuk bisa melakukan bersih-bersih di Kementerian Tenaga Kerja ini. Dan saya yakin insya Allah ya, dengan kepercayaan yang akan diberikan Pak Prabowo kepada penggantinya nanti akan menjadi kaca. Dia akan berkaca terhadap apa yang sudah dialami Noel. Dan untuk itu kami sebagai mitra tentu memberikan supporting yang besar kepada Pak Yasirli maupun kepada Pak Prabowo untuk bisa melakukan bersih-bersih agar ya Kementerian Tenaga Kerja ini bisa betul-betul menjadi pembantu presiden yang bisa mengejawantahkan sekali lagi apa yang diinginkan presiden dalam rangka menyelesaikan tupoksi-tupoksi yang memang menjadi tanggung jawab mereka. Baik, Bu Irma, pemberantasan korupsi dan juga peperangan terhadap korupsi ini merupakan salah satu yang menjadi agenda besar dari Presiden Prabowo Subianto. Tapi Prof, kita ketahui bersama bahwa secara data indeks korupsi ini masih tinggi. Ini menurut Anda seperti apa? Ya, sebenarnya tantangan terbesarnya adalah bagaimana menata birokrasi yang baik ya. Menata birokrasi kan bukan cuma bicara kertas yang ada di dalam atau keputusan-keputusan dan kebijakan, tetapi yang harus dibersihkan adalah orang-orang yang menjalankan administratif itu. Karena bagaimanapun kalau orang yang menjalankan administratif itu tidak berjalan sesuai dengan koridor yang ada, itu pasti akan menjadi gurita di dalamnya. Ya, karena dia pasti menjadi budaya ya, menjadi budaya seperti di Kemenaker ini disampaikan bahwa itu sudah bertahun-tahun yang lalu kejadiannya ini, tapi kok nggak dipotong. Harusnya Noel ini bukan ikut terseret di dalamnya, harusnya itu harus dipotong di sana. Jadi saya setuju dengan Mbak Irma tadi, memang harus ada bersih-bersih di dalam kementerian ini, karena bagaimanapun juga orang-orang yang di dalam birokrasi kita hari ini atau di kementerian atau pembantu presiden yang tidak sesuai dengan koridor, yang tidak sesuai dengan komitmen Pak Prabowo untuk membersihkan institusi ya dari korupsi, saya kira akan menjadi gurita sepanjang masa gitu. Makanya saya setuju kalau misalnya Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa kalau Anda ingin ikut dengan saya, maka Anda harus bersih. Nah, harusnya memang Pak Prabowo pasti sudah mendeteksi yang disebutkan bersih itu, pasti kabinetnya sudah diberikan informasi. Ini katakan bersih itu Anda harus melakukan ini, menjalankan ini, kan begitu. Nah, tiba-tiba mungkin dalam perjalanannya ada satu hal yang tidak sesuai dengan koridor yang ada, itu langsung dipecat. Saya setuju dengan Pak Prabowo hari ini. Ini semuanya kalau kasusnya Noel nggak panjang sekali kan, nggak panjang isunya, ya tiba-tiba ada muncul kasusnya langsung dipecat. Nah, ini saya kira memang Pak Prabowo ini satu hal yang menurut saya sih juga saya kaget ya. Wah, seorang Noel yang tiap hari muncul di media, dia menyampaikan bahwa saya melakukan bersih-bersih di dalam pemerintahan ketenagakerjaan ini, hal-hal yang tersumbat ya, saya luruskan. Ya kan gitu, mungkin dia ikut dalam pusaran itu. Nah, Pak Prabowo sudah melihat itu, bahwa ternyata ini ada orang yang terlibat tidak sesuai dengan keinginan saya. Maka satu-satunya harus diberhentikan gitu. Pekerjaan rumah dari pemerintah untuk memberantas korupsi ini juga menjadi suatu hal yang harus diemban oleh Presiden Prabowo Subianto. Bang Ramson, Anda melihatnya apa yang menjadi tantangan sehingga ini bisa benar-benar terrealisasikan sehingga seluruh kementerian bisa bersih? Ya, makanya di Cita yang ke-7 memperkuat reformasi birokrasi sama penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu satu cita. Jadi itu Pak Prabowo ini selain pemimpin adalah ahli strategi. Jadi ini dikombinasikan. Jadi memang birokrasi ini perlu disederhanakan. Misalnya pengurusan SK3 ini. Mungkin ini berbelit-belit ini. Bisa coba dinaikkan dari 275.000 menurut info itu jadi 6 juta. Ini kan nggak benar nih. Nah, berarti jadi sistem juga perlu disederhanakan karena sistem yang berbelit-belit, birokrasi yang berbelit-belit memberikan peluang untuk melakukan korupsi. Padahal di satu sisi ini pemberantasan korupsi, di satu sisi ini reformasi birokrasi. Jadi memang udah pas, cuman tinggal menteri-menteri ini sebagai
pelaksana-pelaksana di lapangan harus punya ini kreativitas di lapangan, diperbaiki, dilaporkan ke Bapak Presiden bahwa ini begini perlu disederhanakan. Jangan sampai ke tingkat teknis Bapak Presiden harus memikirkan dan menjabarkannya. Itulah tugas menteri-menteri. Sehingga di birokrasi di kementerian masing-masing semakin sederhana, semakin terkontrol. Di satu sisi peluang untuk korupsi juga makin sempit. Kalau masih ada yang main lagi, disikat lagi. Artinya Bapak Presiden konsisten. Nah, jadi saya mengharapkan bahwa Bapak-Bapak Menteri juga tolong ditingkatkan kreativitasnya untuk menyederhanakan birokrasi ini. Ini Bapak Presiden sudah menyampaikan tuh berkali-kali. Karena memang ada hubungannya, kalau birokrasi berbelit-belit, peluang untuk bermain itu ada. Lihat aja dari yang kejadian kemarin itu. Tidak hanya harapan dari Presiden Prabowo Subianto, tapi harapan juga dari masyarakat Indonesia agar pemberantasan korupsi ini bisa benar-benar terlaksana. Terima kasih Bang Ramson, terima kasih Prof. Sued, terima kasih juga Bu Irma waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami masih akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami.